Salah satu artis yang diprediksi berpeluang besar lolos ke Senayan adalah Sigit Purnomo Said atau yang lebih dikenal dengan Pasha Ungu. Apa yang membuatnya tertarik terjun ke politik? Kita berbincang bersama Sigit Purnomo Said atau yang biasa dikenal Mas Pasha. Selamat siang, selamat pagi ya Mas, waktu Paris. Iya, selamat pagi Mbak Ivon. Ya sehat ya Assalamualaikum. Mas, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mas Ya, Pasha, ini kan dari data yang kami ya, dapat, raihan suara Anda 50.000 lebih suara di ya, Dapil ya, DKI 3. Ini sebenarnya ya. sudah sesuai penghitungan tim internal kah, Mas Pasha? Ya. Jadi Alhamdulillah memang setelah kita pantau, kita kerjakan mulai dari proses perhitungan di TPS sampai ke tingkat provinsi, ya, itu Alhamdulillah suara kita memang sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita pantau, apa yang kita catat. Jadi 50.222 memang alhamdulillah bisa mengantarkan kita insya Allah ini lolos ke DPR RI, tapi memang ini masih apa ya kita sebut perlu kita evaluasi kembali ke depan. Ini agak agak jauh dari ekspektasi Mbak Ivon. Heeh. Target kami kemarin semoga bisa dapat di atas 100.000 sebenarnya. Oke, tapi sebelumnya memang sudah memprediksi bahwa bisa meraih suara sebesar itu dan yakin bisa lolos ke Senayan, Mas Pasha. Iya, karena memang kita bekerja ya Mbak Ivon ya. Saya sendiri bersosialisasi tuh ke masyarakat itu tidak kurang dari 2 tahun ya. Jadi kalau dikatakan kita apa namanya optimis untuk bisa meraih suara, ya alhamdulillah. Ini bisa dibuktikan hari ini dengan raihan 50.000 sekian gitu. Tapi Mas Pasha, ini kesulitan tidak sih pas kampanye di Jakarta? Kan sebelumnya di Palu, apa nanti, apakah ada perbedaannya dengan yang di Palu? Ya, saya sekarang sudah punya 2 kampung Mbak Ivon. Heeh. Kampung yang pertama ya di Sulawesi Tengah ya di Kota Palu. Kampung yang kedua di Jakarta. Kenapa? Karena saya sejak kuliah sudah di Jakarta dari tahun 97 gitu. Jadi separuh hidup saya ini sebenarnya sudah cukup banyak di Jakarta dan masyarakat Jakarta sudah memberikan banyak buat saya dan saya kira ini saatnya untuk mengabdi kepada masyarakat Jakarta gitu. Tapi ada tidak sih Mas Pasha hal yang menarik yang terjadi pada saat kampanye di Jakarta kemarin? Ya kalau ditanya menarik, ya hampir semuanya menarik ya. Mungkin karena di Jakarta ini kan termasuk wilayah pemukiman padat ya Mbak Ivon. Jadi tidak sulit bagi kita itu di saat sosialisasi itu untuk mengumpulkan massa gitu. Dan masyarakat kan juga memang tahu bahwa oh ini yang hadir ini backgroundnya dari industri musik gitu kan, Mas Pasya gitu. Ya seperti biasalah. Jadi gaya-gaya kampanye juga masih masih bisa dikatakan sama gitu kan. Bagaimana kemudian masyarakat ini bisa mendengarkan langsung apa yang mau kita sampaikan melalui media-media hiburan yang kami lakukan di saat bersosialisasi. Pas kampanye kemarin Mas Pasha susah tidak sih meyakinkan masyarakat mengingat pesaing-pesaing Anda juga kuat begitu? Saya katakan kepada masyarakat, saya ini bukanlah yang terbaik ya, tetapi paling tidak kami sudah punya bekal pengalaman di eksekutif kemarin di saat kami menjadi wakil wali kota, bahkan pernah menjadi PLT wali kota di Kota Palu. Dan saya kira ini merupakan apa namanya satu modal ya, modal awal bagi kami untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat, menyuarakan aspirasi masyarakat bila mana kami nanti terpilih masuk di Parlemen Senayan. Mas Pasha Dan ini kan alhamdulillah, ya dan alhamdulillah masyarakat membuktikan dengan perolehan suara hari ini ya, ini yang insya Allah bisa mengantarkan kami duduk di Senayan, Mbak Ivon. ya sebelumnya kan Anda wakil wali kota Palu. Apa sih Ya, Mas Pasha yang membuat Anda kemudian tertarik terjun menjadi anggota dewan? banyak orang yang tidak tahu, Mbak, sebenarnya keluarga saya ini backgroundnya background yang bergerak di bidang politik ya, mulai dari bapak saya, kakak, adik, bahkan adik saya lebih dulu menjadi anggota DPR sebelum saya gitu. Jauh sebelum saya menjadi wali kota sebenarnya. Nah kalau ditanya apa ya, saya kira ini satu pencapaian baru ya Mbak. Ini di luar konteks persoalan pelayanan, di luar konteks persoalan pengabdian, tapi ini saya kira satu pengalaman baru dan juga satu bentuk ibadah baru barangkali menurut saya, buat saya ya. Karena hampir 20 tahun terakhir saya sudah mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat Indonesia, ya, termasuk masyarakat Jakarta yang bisa mengantarkan saya punya nama besar di dunia industri musik ini. Alhamdulillah
Nah, saya kira tidak ada salahnya kalau kemudian hari ini kita memberikan ruang ya, meluangkan waktu melalui dunia politik untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat gitu. Nanti jika Mas Pasya ini lolos ke Senayan, misi apa yang akan Anda bawa? Saya sih jujur berharap kalau bisa diizinkan Ketua Umum kami tentunya Pak Zulkifli Hasan, kita pengen ditempatkan di Komisi 1, ini bidang pertahanan, Kominfo gitu. Saya cukup banyak berkawan dengan abang-abang di TNI ya khususnya gitu. Saya pernah jadi wakil wali kota, saya sedikit banyak tahu bagaimana dunia TNI ya, khususnya di kampung saya. Saya kira masih banyak hal yang perlu diperhatikan gitu kan, khususnya terkait dengan kesejahteraan prajurit, peremajaan fasilitas-fasilitas di pemukiman militer dimanapun berada tentunya ya, termasuk diantaranya kemarin yang pernah saya saksikan sendiri, saya lihat sendiri di kampung saya gitu. Nah ini penting, apalagi kalau kita lihat kemarin kan di beberapa pidato Pak Jokowi ya, bahwa hari ini dunia sedang dalam situasi yang ketidakpastian ya di bidang politik. Nah, tentu yang paling utama yang perlu kita perkuat saya kira pertahanan kita gitu, Mbak Ivon. Ke Komisi Prajurit, 1. ya, ya, bahwa ketahanan prajurit kita juga yang paling penting saya kira yang paling utama perlu kita perhatikan gitu. Nah kalau kita melihat kemarin salah satu misi dari Presiden terpilih Pak Prabowo Gibran ya, itu terkait dengan makan siang gratis. Nah kita juga insya Allah ke depan harus memastikan mengawal bahwa program makan siang gratis ini bisa sampai juga ke anak-anak prajurit gitu. Mas Pasya, Jangan sampai sebelumnya kita menayangkan hasil beberapa wawancara dengan masyarakat. Ada yang menanggapi pro dan kontra lah musisi atau artis yang menjadi anggota dewan. Bagaimana respon atau tanggapan Anda? ya saya kira semua orang bebas berpendapat ya Mbak Ivon, dan kita juga tidak mungkin kemudian membuat pembenaran sendiri ya. Pembuktian ini kan butuh proses gitu. Jadi saya kira sah-sah saja kalau kemudian masyarakat masih ada yang meragukan politisi yang memiliki background artis ini dianggap tidak mampu bekerja, tidak mampu melaksanakan tugas. Ya silakan saja, nggak ada masalah. Nanti kan hasil akhirnya yang akan menentukan gitu seperti apa. 5 tahun ini kan panjang ya, dan perlu kerja-kerja yang baik yang kemudian bisa menjadi alat ukur bagi masyarakat untuk bisa menilai bahwa oh si politisi yang berangkat dari artis si A, si B, si C ini memang ternyata yang ini dianggap bisa bekerja, ini yang ternyata tidak mampu bekerja. Oh ini yang hanya menjadikan posisi hari ini tuh sebagai batu loncatan dan seterusnya itu saya kira sah-sah aja lah. Kita tidak perlu menghabiskan waktu berdebat tentang itu ya. Saya kira ini tugas yang besar khususnya bagi saya pribadi, amanat yang besar dari masyarakat, dari partai kami, ini perlu kami laksanakan dengan baik. Banyak yang perlu kami perjuangkan khususnya di dapil saya di Jakarta gitu ya. Di Jakarta kompleks Mbak Ivon, banyak yang masih bicara tentang banjir ya, banyak yang bicara tentang bagaimana dekorasi kota Jakarta. Terus hari ini ada isu baru terkait dengan perubahan status Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Terus terkait dengan akses pendidikan ya kan, fasilitas kesehatan yang belum masuk sampai ke tingkat yang paling bawah ya. Ini juga penting untuk kita jawab ke depan gitu. Nah kita ini salah satu dari kapal besar di DPR nanti yang perlu memastikan bahwa semua ini akan tersuarakan gitu Mbak Ivon gitu. Ya, mudah-mudahan lancar ya Mas masuk ke Ya, Senayan seperti yang diinginkan di Komisi 1 di bidang pertahanan, bisa insya Allah bekerja kalau sama dengan diizinkan Ketua Umum. bisa bekerja sama dengan teman-teman di rekan-rekan di TNI Polri. Semoga amanah. Terima kasih banyak Mas Terima kasih. Pasya sudah bergabung bersama Terima kami kasih. meski sedang tidak berada di dalam negeri ya. Ya, Terima kasih, sehat selalu. Selamat siang, sama-sama. selamat pagi waktu Paris Mas Selamat Pasya. pagi. Ya, ya.